Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di episode atau bagian yang ketiga ini kita akan mulai lagi masih di program linear, yaitu menentukan nilai optimum fungsi tujuan. Perlu diingat, sahabat para pecinta matematika, bahwa pada program linear ini ada dua variabel yang dapat ditulis untuk menentukan nilai optimum, maksimum, dan minimum. Itu misalkan maksimum, ya, untuk dua variabel dapat ditulis untuk maksimum, misalkan maksimum ini berhubungan dengan fungsi, yaitu f x, y, misalkan c1x ditambah c2y itu dengan kendala untuk nilai maksimum, ya, dengan kendala. Ini zaman tahun 80-an dengan kendala, tapi kalau zaman sekarang dengan syarat. Ada syaratnya, dimana syaratnya itu A1X ditambah B2Y itu lebih kecil daripada D1, atau A2X ditambah B2Y itu lebih kecil daripada D2. Mohon maaf, untuk yang pertama A1X ditambah B1Y, ya, 1 ini. Dan X harus lebih besar sama dengan 0, begitupun Y harus lebih besar sama dengan 0. Oke. Yang kedua, nilai optimum itu memuat maksimum dan minimum. Yang kedua, itu nilai minimum. Sama di sini fungsi f x, y. C1x ditambah C2y dengan syarat. Tapi kalau misalkan ada soal atau materi yang menyebutkan dengan kendala, sama itu maksudnya dengan syarat, ya. Cuma itu EYD tahun 80-an dengan kendala. Tapi kalau sekarang dengan syarat, ya, ada syaratnya, yaitu A1X ditambah B1Y lebih besar sama dengan D1, dan A2X ditambah B2Y lebih besar sama dengan D2. Sama di sini bahwa X-nya harus lebih besar sama dengan 0, Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Oke, itu untuk materi. Biasanya agak susah, ya, kawan-kawan para pecinta matematika. Kalau kita lihat materi, ya seperti ini matematika. Tapi kalau kita misalkan sudah sampai ke contoh itu agak lebih mudah, insya Allah. Agak lebih mudah untuk bisa menyelesaikannya, atau kita bisa memahami. Baik, kalau memang ini kurang paham, tidak apa-apa, tidak masalah lah, ya, kalau ini kurang paham. Tapi kalau dengan contoh, insya Allah akan lebih paham. Misalkan contoh, kita berikan contoh. Tentukanlah nilai maksimum. Tentukanlah nilai maksimum fx fx, y karena fungsi sama dengan 4x tambah y, dengan syaratnya apa? 3x
tambah Y lebih kecil sama dengan 6. Terus X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 4. Dan X lebih besar sama dengan 0, Y pun sama, lebih besar sama dengan 0. Baik, langsung kita selesaikan ya. Jawab dari pertanyaan ini. Nah, sebelum kita jawab, ada sedikit di sini yang perlu kamu sampaikan, yaitu di sini dari contoh perintahnya, tentukanlah. Mengapa pakailah? Supaya tidak ada tanda seru di belakang. Kalau ada tanda seru, nanti dikiranya faktorial. Tapi kalau tidak ada tanda seru bukan perintah, maka untuk menghindari itu ditambahkanlah lah, tentukanlah. Tapi kalau misalnya tentukan, nanti harus ada tanda seru, nanti faktorial dikiranya. Maka tentukanlah nilai maksimum adalah di sini. Jadi tidak usah pakai tanda seru lagi ya. Kalau sudah pakailah. Oke, kita selesaikan untuk ini. Untuk contoh seperti ini. Yang pertama, tentu kita harus ingat cara menyelesaikannya. Tulis dulu himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Yang mana pertidaksamaannya? Yaitu 3X tambah Y lebih kecil sama dengan 6. X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 4. X lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Ya. Maka dari itu kita tentukan atau kita buat gambar. Tapi kalau tidak buat gambar juga tidak apa. Tapi ini nanti ada titik yang tidak bisa kita cari. Ya, baik. Sahabat semua, para pecinta matematika, kita buat gambar dulu dari pertidaksamaan ini. Oke, kita buat gambar. Misalkan gambarnya kita buat di sini. Sahabat semua, alangkah baiknya jika menggunakan penggaris ya. Ini contoh yang tidak baik. Baik, dari pertidaksamaan yang pertama ada 3X tambah Y lebih kecil sama dengan 6. Oke, jika X-nya 0, sahabat, jika X-nya 0 di sini, maka Y-nya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 di sini. Oke. Jika Y-nya 0, maka X-nya 6 dibagi 3, yaitu 2. X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. Maka 6 ke, tarik garis dari titik 6 ke 2. Oh, udah pas ya. Anggap pas lah ya. Sekarang pertidaksamaan yang kedua. Jika X-nya 0, maka Y-nya 2. Y-nya 2 di sini. Dan sebaliknya jika Y-nya 0, maka X-nya 4. 3, 4 di sini ya. Tarik garis. Nah. Sudah 2 garis karena X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Baik, kita lihat yang pertama nih, yang ini. Lebih kecil sama dengan. Berarti garis yang ini nih lebih kecil sama dengan ke sini ya. Berarti ke bawah atau arah ke kiri. Oke, sekarang ini juga lebih kecil. Berarti arah ke kiri. Berarti pertemuannya di sini, ini di sini nih. Nah,
Tadi dikatakan bahwa X-nya lebih besar sama dengan berarti ke atas, Y-nya lebih besar sama dengan berarti ke kanan. Inilah daerah arsiranya. Oke. Jika sudah, maka kita misalkan tentukan bahwa titik-titik ini adalah, misalkan kita beri nama di sini titik A, di sini titik B, di sini titik C. Baik. Sudah ya. Sekarang kita tentukan. Berarti di sini ada misalkan titik ekstrim pertidaksamaan. Nah, di sini 0. Ini menjadi sebuah bidang datar, yang diarsir ini menjadi sebuah bidang datar, berarti ada 4 titik. 1, 2, 3, 4. Ada misalkan O 0,0. Ada A ini nih, berarti 2,0. Karena X dulu ya. Ada B. Nah, B belum kita ketahui berapa titiknya. Tanda tanya harus dicari. Dan yang C 0,2. Bagaimana cara pencarinya? Cara mencarinya yaitu kita selesaikan dari pertidaksamaan ini. Oke, baik sahabat. Misalkan di sini ada 3x tambah y lebih kecil sama dengan 6. Di sini ada x tambah 2y lebih kecil sama dengan 4. Baik, kedua pertidaksamaan ini untuk menyelesaikan supaya lebih mudah, maka kita buat jadi persamaan 3x tambah y lebih kecil jadi sama dengan 6 ya. Dan X tambah 2Y itu sama dengan 4. Tidak ada yang sama, maka kita samakan. Kita mau menghilangkan yang mana? Bebas lah ya. Misalkan kita samakan yang X-nya. Di sini jadi 1, di sini kali 3. Oke, menjadi 3X tambah Y sama dengan 6. Di sini menjadi 3X tambah 6Y sama dengan 12. Kita kurangi karena sama. 6 kurangi 12 negatif 6. Nah, di sini Y dikurangi 6Y berarti negatif 5Y. Y menjadi 6/5 ya. Atau boleh jadi pecahan campuran 1/5. Oke. Itu eliminasi. Sekarang kita substitusi saja untuk mencari nilai X. Misalkan kita ambil X tambah 2Y sama dengan 4. Y-nya substitusi. X ditambah 2 kali 6/5 sama dengan 4. X ditambah 12/5 sama dengan 4. Baik, kita pindah ruaskan. Untuk ini X sama dengan 4 dikurangi 12/5. Supaya mudah sahabat, tidak usah seperti di sekolah dasar ya. Kita samakan bahwa 4 ini adalah 4/1. Maka cari bilangan yang bisa membagi keduanya. Tidak usah, langsung saja kita kali silang saja. 5 dikali 4 itu menjadi 20. Di sini karena penyebutnya 5 berarti tetap 12-nya. Dibagi 5, langsung saja gitu. 20 kurangi 12 itu 8. 8/5 atau boleh pecahan campuran 1, 3/5. Ya. Ini titik X-nya. Maka di sini kita bisa isikan, di sini kita bisa isikan menjadi 1/3/5, 1/1/5.
Apakah sudah selesai? Belum, karena yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Untuk memperoleh nilai maksimum itu, maka kita substitusi masing-masing substitusi ya. Anggap ini bagian yang terpisah, yang ini nih. Enggak. Supaya tidak pemborosan, maka kita anggap ini adalah daerah yang terpisah nih, ini menyatu nih. Nah, ini ke sini menyatu ya. Ini kita manfaatkan saja sedikit juga. Oke. Misalkan A ya, titik 0,0, berarti kan sudah pasti 0 nih. Substitusi O, A, B, dan C ke sini nih, ke 4X tambah Y. 4 ke Fx 4X ke Fx, Y, yaitu 4X ditambah Y. Titik 0,0 0,0, substitusi ke sini, substitusi ke 4 kali 0 ditambah 0, hasilnya 0. Sekarang titik A yaitu 2,0, substitusi ke ke fungsi ini menjadi 4 kali 2 ditambah 0, 8. Sekarang yang B. Yang B itu 1/3/5, 1/5. Substitusi 4 dikali 1/3/5 ditambah 1/5 berapa? Kita kembalikan saja ke sini ya, ke bagian yang mudahnya lah. Jangan pakai pecahan campuran kalau agak susah. Tapi kalau misalnya mudah, saya mau mudah, boleh silahkan. Jadi 4 dikali 8, 32/5. Oke ya, 32/5, 2/5 ditambah 6/5. Penyebutnya sudah sama, boleh berarti ditambahkan jadi 38/5. 38/5 itu berapa? 6, 7, 35, 3 ya. Sekarang bagian C. Bagian C itu 0,2. 0,2. Substitusi ke fungsi tadi. 4 kali 0 ditambah 2. Jelas 2. Maka dari nilai 0, 8, 7, 3/5, dan 2, mana yang paling besar? Jelas 8 yang paling besar. Maka 8 itulah titik maksimum ya. Jadi tentukan nilai maksimum. Nilai maksimumnya yaitu 8 di titik mana? Titik A. 2,0. Selesai. Udah ya sahabat para pecinta matematika. Ini pertemuan yang ketiga, kita sudah mulai menghitung. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita bahas soal-soal. Tapi masih ada materi yang harus kalian sampaikan. Nanti disampaikan ya. Untuk yang pertemuan yang kedua, menentukan nilai optimum fungsi tujuan. Itu segini. Kalau belum jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman yang lain
agar pengetahuan kita juga bisa dimanfaatkan oleh orang lain dan orang lain pun bisa ya untuk mengerjakan matematika. Mudah-mudahan paham semua sahabat para pecinta matematika. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.